Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua telah bergabung kembali di acara Product of the Week Katalog Pro. Dan kali ini produk yang akan dibahas seperti yang terlihat di layar monitor Bapak dan Ibu semua, itu dari Prima Supreme Color Bond dan TrueCore by BlueScope. Baik, kita akan mulai sesi Product of the Week kali ini yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi oleh Mbak Firda. Maka kita kali ini kedatangan produk Prima Supreme. Apa sih produk Prima Supreme ini dan apa sih yang bisa kita manfaatkan di dalam kebutuhan proyek? Namun sebelum saya membahas produk Prima Supreme, saya di sini kedatangan profesional arsitek dari BD Studio, yaitu Mbak Clarissa Amanda Becker, beliau sebagai senior arsitek. Halo Mbak Clarissa. Halo semuanya, makasih dari undangan ini. Baik, terima kasih Mbak Clarissa sudah menemani kami ya sebagai profesional arsitek di hari ini. Di sini juga kita kehadiran dari Prinsipal Prima Supreme, Pak Prihantomo Putro, atau yang biasa dipanggil akrab Pak Momo ya, betul Pak? Ya, betul Pak Prima. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Momo. Dan di sini juga kita kedatangan kehadiran dari Pak Dominik Saputro, beliau sebagai Business Development Manager BlueScope, sebagai raw materialnya dari Prima Supreme. Halo Pak Dominik. Halo, selamat sore Pak Prima dan rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih Pak Dominik. Baik Pak Momo, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan apa sih Prima Supreme ini dan kenapa Prima Supreme ini bernama Color Blonde dan TrueCore by BlueScope. Nah, baik, saya serahkan ke Pak Momo. Oke, baik. Mungkin saya bisa langsung cepat untuk share karena mungkin BlueScope juga sudah sering ya join event ini ya Pak Prima ya. Jadi mungkin quick about BlueScope. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Domi sebagai Business Development Manager. Mungkin background-nya teknik sipil, jadi ya engineering by education, structural engineer by education. Tapi memang cukup lama bekerja sebagai konsultan dan kemudian saya juga bekerja di satu manufacturer company sebelum tahun lalu saya join dengan BlueScope. Nah, hari ini sebelum nanti Pak Momo akan menjelaskan mengenai Prima Supreme, alangkah baiknya untuk tahu dulu sebenarnya bahannya itu seperti apa, dan hari ini saya akan mungkin quick untuk menjelaskan sedikit BlueScope itu seperti apa, refreshment, dan kemudian beberapa material yang digunakan Prima sebagai bahan untuk end product dari Prima Supreme. Oke, nah mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa tadi disebutkan, Pak Momo menyebutkan bahwa Prima itu lokal rasa internasional, karena memang dari sisi company sendiri kami, BlueScope itu merupakan multinational company dan secara presence itu kami ada di berbagai belahan dunia. Nah, untuk head office sebenarnya itu ada di Australia, jadi di Australia itu masih pure blood Bapak Ibu, jadi itu adalah BlueScope yang sebenarnya. Nah, kalau di Southeast Asia dan India itu memang ada joint venture antara BlueScope dengan Nippon Steel. Jadi memang ada kerjasama gitu secara share karena memang company-nya sudah go public. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri terutama memang tidak ada proses pembuatan baja dari hulu. Jadi memang bisnis yang kami miliki di Indonesia itu hanya lebih ke pembuatan material CRC. Jadi bagaimana besi yang digunakan untuk material atap itu bisa lebih robust ya menghadapi iklim di Indonesia, terutama iklim tropis yang sering hujan, sering panas, dan bagaimana kita coba develop satu coating yang mampu memberikan ketahanan korosi terhadap si baja itu. Nah, saya sebenarnya pengen menjelaskan juga nih, kan kadang lucu ya kalau dari pengalaman saya selama 1 tahun terakhir, mungkin agak membingungkan di antara BlueScope sama BlueScope Lysat ini seperti apa. Kenapa? Ini saya bantuin Pak Momo nih presentasi juga, tapi tadi Pak Momo juga sempat menyebutkan bahwa produk-produk yang terutama untuk lininya Prima Supreme itu memang disuplai oleh BlueScope. Nah, jadi memang antara BlueScope dan Lysat itu adalah dua entity yang berbeda. Kami, BlueScope, saya bekerja sebagai karyawan BlueScope itu fokus terhadap metal coating dan painting. Jadi memang lebih ke raw material. Kami memang tidak membuat satu produk jadi. Nah, mungkin kalau biasanya analoginya kain dan tukang jahit, mungkin saya coba cari analogi yang lain. Mungkin kami produsen kopi, dan mungkin ada banyak kafe ya yang kemudian mengolah biji kopi itu menjadi cappuccino dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah Pak Momo dengan Prima Supreme itu eksklusif menggunakan biji kopi BlueScope tuh Bapak Ibu. Jadi mendevelop satu produk yang ya spesifik, tidak menggunakan bahan lain selain dari BlueScope. Nah, memang kalau Lysat itu sister company kami, jadi mereka memang otomatis akan mengambil biji kopi dari BlueScope. Mungkin itu analogi lain ya dibanding kain dan penjahit, mungkin sudah sering dengar. Kalau kopi mungkin bisa lebih terbayang. Nah,
kantor mungkin ini sedikit bayangan kami arahnya adalah bahwa TKDN kami memiliki nilai yang cukup besar karena kami punya plan di kawasan industri dari sisi BlueScope dan untuk kategori brandnya di sini bisa terlihat berbeda ya Bapak Ibu. BlueScope itu fokus ke brand-brand yang mungkin sering didengar misalnya Zinkalum, Trucor atau Colorbond. Nah itu adalah sebenarnya bahannya mungkin kalau ya di biji kopi ya mungkin kayak Arabica, Robusta gitu. Jadi mungkin kayak itu yang sebagai gambaran pendekatannya ya, bahwa kami tidak kemudian mendevelop cappuccino, tapi kami mendevelop bahannya itu bagaimana supaya si biji Arabica itu bisa rasanya lebih enak gitu. Jadi ukuran lebih seperti itu. Nah kemudian nanti kan itu proses pengolahannya juga jadi tugasnya barista tuh untuk kemudian mengolah bijinya jadi enak. Nah itu adalah tugasnya Pak Momo untuk mendevelop bahan ini bagaimana bisa menghasilkan produk atap yang superior. Nah, mungkin bagi yang belum familiar, jadi ketika kita membicarakan proses pembuatan CRC dari hulu sampai hilir, kurang lebih bisnisnya BlueScope itu ada di bagian coating di sini. Nah, jadi supaya ini ada gambaran, mungkin kami masih menggunakan Lightsat karena sister company, jadi lebih mudah izinnya. Jadi kalau di sini memang fokusnya itu hanya untuk coating saja gitu. Nah, ini cukup unik ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat sepertinya sederhana ya, baja, tapi mungkin misalnya ngambil dari pabrikan lokal, misalnya Krakatau Steel, coilnya, kemudian kami coating. Jadi bisnis kami itu sebenarnya hanya bisnis mengcoating material itu menjadi lebih superior terhadap korosi. Itu adalah dengan menggunakan Galvalum ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah teknologi yang kami kenalkan dan juga sudah diterapkan di market Indonesia dari tahun 95. Dan rekan-rekan arsitek biasanya tidak mungkin, ada yang suka bare, ada yang kemudian pengen explore dengan memilih berbagai macam warna gitu. Atau misalnya project-nya itu ada keinginan owner untuk mempertahankan brand color gitu, brand identity. Jadi kadang butuh material yang berwarna. Dan kalau misalnya diwarna di project itu pasti konsistensinya akan sangat jelek, sehingga disitulah kami coba memperkenalkan pre-painted coated steel. Jadi selain di coating dengan tahan karat, itu juga ditambahkan warna. Nah, tapi dengan ada tambahan warna ini, kami juga berpikir bahwa ada banyak teknologi yang kemudian bisa di-induce atau bisa ditambahkan ke coated steel-nya. Jadi tidak hanya warna, tapi ada beberapa fitur tambahan yang membuat si coated steel ini menjadi semakin superior. Nah, kalau kita lihat secara segmen, banyak sekali yang bisa kita provide atau kita support. Saya sendiri sebenarnya lebih fokus ke industrial dan manufacturing, tapi karena kayak diskusi dengan Pak Momo, saya pengen join di Katalog Pro seperti apa, pengen dapat pengalaman. Nah, di residential kami juga support, Bapak Ibu, jadi memang ada segmen spesifik yang sebenarnya mendevelop produk dan juga berdiskusi, pertama dengan rekan-rekan seperti Pak Momo ini untuk bagaimana kita bisa mengenalkan produk yang superior dan juga sebenarnya merupakan produk dalam negeri gitu. Jadi memang teknologinya dibawa dari luar, tapi memang kalau kita lihat secara proses manufacturing semuanya menggunakan ya TKDN-nya mungkin 100% orang-orangnya orang Indonesia semua. Jadi kayak ya tadi lokal rasa internasional. Nah, itu mungkin sedikit soal hulu hilirnya produk kami. Mungkin ini secara lebih detail ada proses. Nah, inilah yang membedakan nih Bapak Ibu. Saya tadi sudah sempat menjelaskan soal BlueScope dan Lightsat sebagai salah satu sister company kami, tapi sebenarnya kami secara bisnis itu punya keleluasaan untuk mensupport siapapun yang memang punya intention untuk mendevelop produk yang baik gitu. Salah satunya adalah dengan Prima gitu. Misalnya Prima sebagai salah satu lokal manufaktur melihat value dari BlueScope, kemudian juga melakukan kerjasama secara eksklusif. Tadi Pak Momo menyampaikan ada istilahnya co-brand. Jadi memang kami komit dari BlueScope dan juga dari tim Prima untuk kemudian mendevelop satu produk yang kemudian kami bantu secara proses untuk mengenalkan atau mengedukasi market terkait kenapa produk ini baik dan bisa memberikan value ya ke project-project Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya multinational company, compliance terhadap code itu sudah tidak bisa di-compromise. Jadi kami comply dengan standar yang ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia relatif lebih, saya tidak memandang sebelah mata, tapi kalau misalnya kita lihat compliance kami itu juga terhadap Australian standard, di mana di sana jauh lebih stringent in terms of specification ya. Jadi di Indonesia mungkin memang karena
negara kita punya banyak kiblat ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ngomongin soal code itu kadang kita refer ke US, kadang kita refer ke European norms. Tapi memang kalau negara-negara yang mungkin lebih berkembang dari kita, biasanya secara code itu jauh lebih ketat. Nah, kami punya compliance terhadap Australian Standard, tapi kami juga kemudian comply dengan local standard yaitu SNI 4096 untuk yang bare dan juga untuk yang preventive itu 8305. TKDN tidak perlu diragukan karena tadi saya sampaikan bahwa manufaktur di Cilegon dan ditambah lagi yang dari Prima, dari Pak Momo juga ada komponen TKDN-nya, jadi tidak perlu ragu misalnya proyek-proyek untuk government atau dari APBN, APBD seharusnya ini tidak jadi masalah. Untuk Green Label, kami sudah mendapatkan dengan level Gold untuk color bond dan zinc alum. Jadi kalau misalnya ada satu proyek, baik itu residensial yang membutuhkan sertifikasi ini sebagai salah satu syaratnya, kami juga bisa provide. Nah, mungkin ini yang ingin saya jelaskan secara cepat ya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa bisnis BlueScope Indonesia itu cukup sederhana. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada base material, ya kan, bajanya, kemudian ada coatingnya. Nah, baja ini ada beberapa jenis kuat bahan ya, atau biasanya disebut dengan FY atau yield strength dari baja. Di Indonesia memang di BlueScope kami punya dua tipe, yaitu yang G550, 550 MPa, dan juga ada G300. Nah, itu mungkin untuk lebih ke sifat kekakuan dari si material. Jadi untuk atap biasanya pakai yang lebih tinggi, karena kan sering diinjak, kemudian juga ada tahanan terhadap angin, jadi biasanya pakai yang 550. Nah, kemudian terkait coating, range-nya cukup banyak, ada yang 150, ada 200, atau bahkan yang lebih rendah. Nah, mungkin kadang ini yang sering jadi acuan ya, terutama untuk Indonesia dengan iklim tropis. Berapa sih sebenarnya coating mesh yang cocok gitu? Nah, itu diskusinya sama kami dari BlueScope, mungkin karena memang expertise-nya kami ada di sana. Tapi kalau misalnya mau pakai tipe atap spesifik seperti apa, diskusinya nanti langsung ke Pak Momo. Jadi misalnya kayak nanti detailing, misalnya pertemuan misalnya di flashing atau misalnya di pinggir, di knock dan sebagainya, talang. Nah, itu nanti diskusinya itu udah mungkin lebih cocok dengan Pak Momo. Tapi ketika kita berbicara ini mau pakai bahan seperti apa, nah kami bisa kasih guidance atau kami bisa bantu untuk navigate discussion-nya seperti apa. Nah, kemudian ini mungkin compliance terhadap SNI dan kadang coating mesh itu sering salah kaprah terhadap ketebalan. Jadi BMT, base material thickness, itu lebih ke kekuatan, tapi untuk total coated thickness itu lebih ke kemampuan terhadap porosi. Nah, biasanya di drawing rekan-rekan arsitek itu ada beberapa yang detail, ada yang beberapa tidak mencantumkan ini BMT atau TCT. Jadi mungkin itu yang sering membingungkan. Jadi kalau misalnya saya boleh request atau minta tolong dengan rekan-rekan arsitek, mungkin ada keterangan yang lebih detail. Apakah misalnya 0,4 itu BMT, kemudian TCT-nya mungkin approximately 0,45. Jadi di sini juga bisa kita lihat bahwa ketika nilai coating mesh-nya itu 150, ya mungkin akan ada tambahan ketebalan kurang lebih 0,05 mili. Jadi totalnya TCT-nya jadi 0,45. Nah, itu mungkin yang sering membingungkan. Terutama misalnya sekarang untuk residensial itu kadang ada atap pasiran gitu. Atap pasiran itu ditulis misalnya 0,4 gitu. Nah, ini tuh sebenarnya apa gitu? BMT-nya atau totalnya? Kalau sama pasir kan jadi tebal sekali ya. Bisa jadi BMT-nya itu sangat tipis sehingga bahannya juga tidak terlalu kuat. Jadi mungkin teman-teman rekan-rekan semua bisa coba, terutama yang desain itu bisa bantu untuk guiding supaya tidak ada nanti ya mungkin pemahaman yang salah terhadap spesifikasi di drawing atau di RKS. Nah, mungkin ini sedikit saya jelaskan kenapa zinc alum itu lebih superior. Jadi ya mungkin setiap pabrikan kami self proclaim ya bahwa produk kami lebih kuat gitu dibanding jenis yang lain. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini, kalau kita lihat dari komposisinya, zinc alum itu adalah next development dari galvanized. Jadi dulu kan atap seng itu Bapak Ibu mungkin kalau kita lihat misalnya di daerah itu sangat populer. Di Jawa mungkin tidak terlalu banyak pemakaiannya, tapi kalau kita lihat di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Indonesia Timur itu cukup banyak atau lebih banyak diterima ya bahwa atap itu menggunakan material seng. Nah, seng itu hanya zinc 99%, sedangkan galvalum itu adalah kombinasi zinc, seng dengan aluminium dan silikon. Nah, ini sebenarnya adalah hasil riset di mana kalau zinc itu sifatnya dia lebih materialnya itu mengorbankan diri Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dipasang kemudian dia terterpa kondisi
kondisi environment, kondisi di site, misalnya hujan, panas, kemudian mungkin dekat laut, ada kandungan garam dan sebagainya, itu kandungan zincnya itu mengorbankan diri. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh, ada perubahan warna secara gradual tuh, dari warnanya bagus, kemudian jadi agak coklat. Jadi kayak, nah itu sebenarnya adalah proses pengorbanan diri. Nah, kalau kita lihat galvalum atau dalam konteksnya BlueScope itu Zinkalum, ada zinc yang mengorbankan diri, tapi juga ada aluminium yang kemudian dia membuat sebuah layer yang itu tidak bisa dipenetrate oleh karat lagi gitu. Jadi pinggirnya itu pasti akan coklat, cuman kemudian tidak ada loncatan korosi. Kecuali mungkin ada perlemahan, misalnya screw dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi kandungan dan material properties, agak susah itu untuk diloncati itu korosinya. Karena mungkin analoginya korosi mungkin juga seperti penyakit yang cepat menular gitu. Jadi ketika once kena, itu akan menyebar dengan cepat. Nah, si aluminium dan zinc ini membuat sebuah layer yang itu susah dipenetrasi oleh karat. Nah, untuk TrueCore, sebenarnya ini adalah produk yang memang di-develop untuk residensial. Jadi AZ-nya itu menggunakan AZ 150, jadi sudah di level yang sama dengan mungkin untuk industrial, tetapi memang dedicated sebenarnya untuk residensial dengan resin warna biru. Jadi warnanya itu biru. Nanti mungkin Pak Momo kalau misalnya ada slide-nya bisa menunjukkan warnanya. Tapi kurang lebih secara product positioning, market segmennya itu TrueCore ada di atas, kemudian ada BlueScope Zex, kemudian ada Perisai. Nah itu mungkin turunan dari Zinkalum tadi, ada development. Kalau dari BlueScope ada TrueCore, BlueScope Zex dan Perisai. Nah itu yang bare Bapak Ibu. Jadi kemudian tadi saya sempat sampaikan ada yang warna. Nah kalau yang warna apa? Itu color bond. Nah color bond itu dari bare tadi ditambahin warna. Nah warnanya macam-macam Bapak Ibu. Jadi mungkin ini nggak perlu dibingungkan apakah mau pakai yang VDF, mau XRW, atau bahkan mungkin yang lain. Itu hanya jenis pilihan finishnya saja. Nanti jika misalnya ada kebutuhan finishing seperti apa, bisa discuss dengan saya gitu. Nah ini contoh-contohnya. Ada juga guidance kalau misalnya project-nya itu site-nya itu dekat dengan laut atau dekat dengan heavy industrial, itu kami bisa kasih semacam arahan maunya baiknya seperti apa gitu. Dan balik lagi, color bond itu menjadi satu produk yang cukup superior ya Bapak Ibu. Kalau misalnya naik pesawat di industrial area yang biru-biru, atau di mining, biasanya kayak mining seringnya pakai warna biru, biasanya menggunakan color bond, karena color bond sendiri secara durability udah sangat baik. Kemudian saya beberapa kali visit ke project, dikasih sampel 25 tahun, baru mulai ada korosi. Jadi memang karena kami juga dari tahun 95, kami sudah punya bukti proven bahwa secara performance itu sesuai dengan komitmen yang kami berikan. Nah kemudian ada juga clean teknologi, jadi ketika hujan seperti sekarang, itu debu-debu yang nempel itu bisa langsung otomatis tersiram. Gitu. Ini tadi sempat mungkin ya soal pemilihan warna, nanti mungkin Pak Momo bisa touch juga, lead time dan sebagainya, itu juga nanti akan berhubungan direct dengan tim Pak Momo. Mungkin ini adalah summary-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara brand portfolio dan product positioning, BlueScope itu punya semacam guidance seperti ini. Di atas tuh memang ada color bond. Jadi color bond itu sudah yang paling ultimate di kami, itu lebih banyak ke project. Nah tapi kalau retail sebenarnya itu lebih banyak ke BlueScope Zex. Nah, kalau misalnya dari Pak Momo menggunakan TrueCore, berarti memang secara spek itu sangat baik secara bahan gitu. Itu di-develop untuk kemudian bisa membantu, ya sekarang kalau misalnya kita punya, baik itu hunian ataupun mungkin punya gedung ya, mungkin kalau usaha, ya pasti soal atap itu jangan sampai ada masalah. Karena itu udah pasti bikin bad mood ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada bocor atau ada sebagainya. Jadi ya mungkin intentionnya adalah bisa mendevelop satu produk yang baik, sehingga mungkin di awal pasti pemikirannya itu mahal, tapi jarang kita memikirkan soal total cost of ownership ya. Jadi mungkin mikirnya lebih panjang tuh. Kalau misalnya lebih panjang itu secara cost seperti apa sih? Apakah lebih murah atau ternyata lebih menguntungkan? Itu juga jadi logic yang kita sering gunakan ketika kita mau membeli barang-barang tertentu, mobil dan sebagainya gitu kan. Mungkin awalnya murah, tapi ternyata servisnya susah dan sebagainya. Dan itulah yang ingin saya sampaikan, dan nanti mungkin Pak Momo juga bisa jelaskan. Soal warranty, itu juga satu komitmen yang kami berikan. Ketika kami bilang bahwa produknya kuat 20 tahun, maka kami siap untuk mengganti in case sebelum 20 tahun sudah ada masalah. Nah itu mungkin prosesnya kami bisa jelaskan. Ada letter of project support yang kami bisa berikan ketika fase tender, kemudian ketika construction nanti kami bisa support juga dengan multi certificate, karena warranty itu akan void ketika misalnya ternyata ada pencampuran material. Tapi kalau misalnya dari tim Prima kan harusnya itu sangat eksklusif dengan kami, jadi untuk urusan warranty kami bisa jamin dan kita bisa berikan.
kurang lebih seperti itu, dan kami juga sudah develop satu website yang cukup interaktif. Mungkin rekan-rekan kalau misalnya mau tahu bisa play around di sini, https warranty Indonesia BlueScope, mungkin di Google juga bisa warranty BlueScope. Nanti itu cukup self-explanatory ya, websitenya Bapak Ibu bisa coba tuh nanti seperti apa, dapat warranty seperti apa secara material. Nah mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan post di chat box, atau mungkin ya saya serahkan kembali ke Pak Prima. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Domi. Ini sangat menarik ya, Mbak Clarissa. Ini tadi tagline yang Pak Domi sampaikan, lokal rasa internasional. Nah, kita nggak sabar nih untuk melihat presentasinya Pak Momo. Jadi silakan Pak Momo, Mbak Clarissa juga boleh nanti langsung jump in bertanya ya. Tapi tadi maksudnya mau nanya dulu sih sama Pak. Oh boleh, juga. Silakan. Cuman tadi agak segan gitu ganggunya karena lancar banget kan ininya ya. Sorry Bu. Saya lihat waktunya takut kebablasan kalau udah ngomong tuh kadang kayak udah nggak lihat waktu. Sebenarnya. Karena kalau tadi aku dengar dari presentasi awal kan itu ngejelasin kalau misalnya kerjasama antara BlueScope dengan Prima Supreme itu seperti apa gitu kan. Jadi aku tadi yang awalnya aku lihat itu kayak apa BlueScope itu hanya sebagai cenderung itu penyedia raw material, berarti seperti itu berarti ya Pak Dominik ya. Terus tadi aku mau nanya lagi nih, jadi kayak apa namanya target pasar itu gimana, rupanya ada listnya lagi gitu. Oh oke. Jadi nanya gitu. Cuma lebih ke pertanyaannya seperti ini sih, mungkin kayak ke realita lapangan aja lah gitu kan. Terlepas segmen apa yang kita pilih, retail kah, yang premium atau apapun itu. Misalnya kalau ngelihat di lapangan, seberapa besar sih performa coating dari BlueScope bisa tanda kutip rusak akibat kesalahan fabrikasi atau instalasi, dan gimana kolaborasi antara BlueScope dan Prima Supreme untuk meminimalisir risiko tersebut gitu. Oke, thank you Bu. Pertanyaannya, maaf kalau tadi saya nggak kasih kesempatan untuk tanya ya Bu ya. Mungkin karena saya lihat waktu juga takutnya kebablasan. Nah, mungkin pertanyaan kedua dulu ya Bu ya, yang soal kolaborasi ya. Nah, sebenarnya komitmen kami itu cukup fair ya Bu. Kalau misalnya multinational company, brand image itu sangat penting Bu. Jadi kami tidak bisa overpromise dan underdeliver gitu. Jadi misalnya kayak kami komit 10 tahun, ternyata 8 tahun itu rusak, udah tuh Bu, brand image-nya kan pasti akan, ya kami selalu berpikir soal long term partnership. Nah, jadi ketika misalnya Pak Momo ada project, biasanya ada diskusi dulu tuh Bu, ini baiknya seperti apa gitu. Kalau misalnya ownernya pengen ada case khusus, nanti Pak Momo mungkin bisa raise ke kami gitu. Ini bisa nggak sih ada exception, misalnya warranty-nya pengen ditambah nih, ya kan? Jadi kayak ada keinginan owner untuk punya warranty lebih 2 tahun. Nah, mungkin dari kami nanti kami akan bisa raise itu juga ke regional. Nah, mungkin itu juga jadi satu catatan ya, kalau multinational company kadang ada ribetnya Bu Clarissa ya. Jadi ada prosedural yang kami harus ikuti. Jadi kami mungkin nggak bisa langsung kasih decision di saat itu. Jadi semuanya transparan. Kami tidak pernah menutupi kalau memang nggak bisa ya kami akan bilang tidak bisa. Jadi lebih ke proses dari sisi desain, kemudian sisi construction, dan after construction itu kami ada gitu Bu. Jadi memang terlebih sekarang ya. Jadi kalau misalnya dulu mungkin tidak ada role seperti saya nih Bu, karena mungkin bisnis berjalan dengan baik. Tapi sekarang dengan market yang makin agresif, jadi kami juga berusaha untuk kasih service yang lebih gitu. Jadi intinya adalah ya experience dari sisi end user itu bisa maksimal. Jadi baik dari sisi desain, maunya apa, intentionnya, kemudian kami jelaskan juga terms and condition-nya, misalnya soal material handling, ya kan, kemudian warranty itu seperti apa, kemudian pemasangan seperti apa. Nah, itu semua ada catatannya Bu. Jadi kami punya semacam instruction guideline gitu ke baik itu ke owner sebagai pemilik project, kemudian juga ke kontraktor. Dan yang sering kami lakukan adalah training juga Bu. Jadi mungkin itu yang part yang usaha yang kami lakukan. Jadi tukang itu mungkin kami juga training supaya pemasangannya benar. Jadi itu bisa direct ke project, atau mungkin kita juga bisa lewat beberapa platform gitu Bu. Jadi intinya memang sekarang ketika kita quote-unquote menjual produk yang premium, memang kita harus mengedukasi kenapa itu penting, dan ketika once sudah sampai message-nya, dan kita juga harus deliver bagaimana sih itu bisa terpasang dengan baik. Mungkin itu ya Bu, kurang lebih jawabannya gitu sih. Jadi kerjasama kolaborasinya cukup intens, dan proses itu kami tercopy juga Bu, gitu sih. Yang pertanyaan pertama tadi saya lupa Bu. Sorry. Enggak, tadi itu lebih ke
ini aja sih, maksudnya untuk instalasinya aja sih tadi. Sebenarnya lebih ke situ aja. Kalau pertanyaan pertama kan terkait kayak pasarnya kemana-mana aja, segmennya kemana-mana aja. Karena menyambung tadi dengan jawaban dari Pak Dominik juga, berarti kan itu juga ada kaitannya sama instalasi yang dilakukan di lapangan, yang mana itu juga tidak semuanya itu kita bisa jamin itu tukangnya itu capable atau enggak gitu. Dan yang kita mau tahu dan juga kita juga bisa kasih assurance juga ke klien, karena kita kan juga penyambung lidah ke klien nih. Kenapa mereka mau pakai produk ini kan karena kita yang percaya gitu setelah kita dapat presentasi ini dari vendor-vendor yang mau kita ajukan, mau kita pitching ke klien. Terkadang banyak masalah itu misalkan dengan kesalahan dari pemasangan di lapangan ternyata. Kita nggak tahu tuh di mana range salahnya. Misalkan memang kita nggak tahu garansi ini masih berlaku atau enggak gitu. Jadi gimana sih cara solusi yang lebih praktisnya? Apakah dari BlueScope sendiri itu memang punya tukang khusus, ataukah itu dia sebelum adanya pemasangan itu harus ada edukasi khusus lagi, dan mungkin apakah dari BlueScope dan Prima Supreme itu ada kunjungan berkala juga untuk memastikan materialnya itu terpasang dengan sempurna sesuai dengan prosedur yang atau metode yang memang sudah ditetapkan dari kalian gitu, untuk menghindari miskomunikasi nanti di lapangan gitu sih. Karena aku melihat dari kualitas ya harusnya tidak diragukan lagi kan untuk BlueScope juga sama Prima Supreme gitu kan. Palingan itu ya pertanyaan yang lanjutan, dan yang selanjutnya lagi tuh kayak mungkin lebih ke sustainability-nya aja sih. Misalnya kan sekarang kan ada teknologi coating dan pre-painted seal yang akan terus berkembang. Itu gimana cara BlueScope melihat perannya itu dalam mendukung bangunan itu lebih tahan lama untuk kondisi khususnya di iklim tropisnya Indonesia gitu. Apalagi tadi kita ada ngebahas tentang misalnya dia bangunan yang di pinggir pantai gitu korosinya. Seperti itu sih. Oke, ya, thank you Bu. Pertanyaannya mungkin nanti Pak Momo bisa bantu ya. Kalau mungkin untuk residensial mungkin Pak Momo bisa bantu saya. Tapi kalau untuk yang project yang lebih besar, misalnya warehousing atau factory, memang ada beberapa proses yang kami bantu support, Bu Clarissa. Tidak ada tukang yang spesialis kami karena kami adalah indirect vendor ya kan. Sebenarnya kontraktor itu akan punya kontrak dengan subkon atap, misalnya dengan Prima atau mungkin aplikatornya Prima misalnya Bu. Nah kami kan ada di fase sebelumnya. Nah tapi kami bersedia untuk melakukan inspeksi. Jadi ada inspeksi sebelum, misalnya di fase desain kami bantu guidance pemilihan materialnya seperti apa. Ketika construction kami bisa bantu guidance dengan adanya tracking terhadap mill test certificate. Jadi ada beberapa project yang itu di roll on site gitu Bu. Jadi dipasang di lapangan langsung tuh. Jadi datang bentuk coil terus langsung atapnya dipasang di lapangan. Itu kami akan cross check tuh delivery note-nya, mill test certificate-nya apa saja itu cocok atau enggak gitu untuk memastikan bahwa barangnya original. Nah, setelah semua terpasang, ada beberapa request inspeksi kami bisa cater. Tapi memang kami tidak bisa bilang bahwa semua project kami terapkan sama gitu. Memang ada beberapa case khusus gitu. Kalau memang dari owner juga banyak yang memang sudah punya experience, jadi ada preferred aplikator yang mereka pasang. Jadi kayak itu lebih sedikit tuh case-nya. Tapi beberapa case misalnya ada temuan, apakah belang, apakah misalnya tiba-tiba korosi, itu kami juga tidak menghindar sih Bu. Jadi kayak kami biasanya tetap datang, misalnya dengan Pak Momo, misalnya ada satu case kami datang, ada tim khusus dari BlueScope itu yang melakukan semacam identifikasi ini kerusakannya seperti apa. Apakah kesalahan dari kami karena kami memberikan komitmen yang tidak sesuai, atau ada terms and conditions yang tidak dipenuhi oleh klien. Misalnya ternyata di site itu ada proses factory yang menghasilkan gas yang ternyata bikin korosi lebih cepat yang tidak disampaikan sebelumnya. Nah, itu kami akan tracking dan kemudian kami bikin dokumen reportnya. Nanti penyelesaiannya seperti apa itu akan ada prosesnya gitu sih Bu. Jadi kayak kami sangat transparan, terutama berbicara soal pemasangan gitu. Dan soal sustainability mungkin lebih kayak ya kami produk memang bisa warranty-nya sampai 30 tahun. Tapi kalau misalnya berbicara soal green steel, memang di Indonesia masih agak jauh Bu, karena kami sourcing-nya kan dari lokal ya. Jadi kalau mungkin one day misalnya ada local manufacturing yang punya green steel, mungkin kami bisa sourcing dari sananya dulu. Karena mungkin secara percentage itu besar kan Bu, kalau misalnya kita berbicara misalnya pakai steel yang itu adalah scrap gitu, yang kemudian diolah lagi untuk jadi baja, itu mungkin secara sustainability lebih baik. Tapi sekarang kami masih mengambil itu dari
misalnya Krakatau Steel di Cilegon. Jadi kayak ya kami tergantung direksinya dari Krakatau Steel seperti apa gitu sih Bu. Oke, Thank you, itu Dek. pertanyaannya. Siap. Terima kasih Pak Dominik, terima kasih Mbak Clarissa. Baik, Pak Momo, silakan Pak. Ya mungkin tadi sedikit sambil Mas Fadli siapin presentasinya, saya sedikit nambahin ya yang pertanyaan dari Mbak Ya. Clarissa. Untuk dari sisi produksi maupun sampai dengan packaging, mungkin saya bisa cerita kalau dulu Prima ini kita 27 tahun, analoginya QC kita cuma 2 step. Sejak kita co-branding dengan BlueScope ini, QC-nya bisa sampai 10 step Bu. Gitu. Jadi memang dari sisi kita internal juga memang kita dimonitor karena kita mitra co-branding ya. Jadi semua aspek mulai dari sisi awal produksi sampai dengan packaging dan delivery ke konsumennya pun berbeda sesuai dengan standar dari BlueScope Steel. Jadi itu yang bisa menjaga kualitas dari barang yang kita kirim. Ya. Karena masalahnya itu biasanya juga dari pengiriman tuh juga jadi problem juga memang, karena kan ada Benar, Ibu. itu kan juga bukan dari Primas, bukan dari brand BlueScope ataupun Prima Supreme sih, kebetulan ada brand lain gitu kan. Jadi pas waktu kita udah milih materialnya, kita udah pernah pakai sebelumnya, makanya kita mau repeat order untuk project lainnya. Ternyata di repeat order ini ada problem di delivery-nya gitu. Jadi pas waktu kita waktu lagi masang itu kan, atau kan berat ya, kan nggak mungkin kita bentang semuanya walaupun belum dipasang gitu. Jadi pas waktu teman-teman tukang di lapangan itu mau memasang, kita lihat kok ada yang lecet ataupun ada yang cacat seperti itu. Jadi prosesnya agak sedikit repot, dan itu kan juga berdampak sama time schedule-nya teman-teman di lapangan gitu kan, gara-gara jadi ada satu masalah yang karena dia ditumpukan di tengah-tengah gitu, jadi kan mungkin nggak mungkin dibuka semuanya gitu kan, berat banget juga gitu. Mungkin kita udah ngomong juga sih sama mereka gitu kan, tapi harapan kita terhadap semua produk-produk apapun, vendor-vendor apapun, mungkin ada kayak waranti dari kita kayak oke, ini semuanya sudah nggak ada cacat pabrik ataupun yang miss gitu dari QC dari pabrik, dari gudang, and then delivery-nya gimana, sehingga minim jadinya back and forth antara klien, arsitek, kontraktor, dan vendor gitu. Karena tuh kalau misalnya masalahnya di situ kurang teliti kitanya gitu kan, jadinya time spend kita terlalu mengaret lagi gitu. Ya, betul sekali Bu. Oke, saya lanjut. Nyambung dari slide dari Mas Domi. Mungkin kita nyambung analogi dari kopi, biji kopi dan juga peracik kopi. Nah, saya sebagai peracik kopi, Prima Manunggal ini punya 5 pabrik. Kita ada di Kerawang, ada di Dadap Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Pekanbaru. Untuk head office kita ada di Sunter, Jakarta Utara. Next, mungkin tadi ini sudah dijelasin sama Mas Domi. Nah, langsung ke profil. Untuk Prima Supreme sendiri kita ada 3 sub-brand. Yang pertama Prima Supreme Roof, yang kedua Prima Supreme Deck, yang ketiga Prima Supreme Truss. Untuk Prima Supreme Roof kita ada 4 finishing di produksinya. Kita ada color natural, itu bawaan coating dari BlueScope. Terus kita di sisi Prima sendiri kita juga menawarkan ada lapisan batuan dan juga lapisan glasur. Begitu juga untuk Prima Supreme Deck, kita juga sama. Untuk finishingnya bisa color natural bawaan dari coil, dan kita juga ada lapisan batuan dan glasur. Untuk tipenya di deck kita ada span deck, trim deck, dan juga single lubang. Terus untuk Prima Supreme Truss kita ada kanal C dan juga ada ring dengan beberapa ketebalan. Nah, ini beberapa contoh profil dari PT Prima Manunggal. Kita ada minimalis 2x2, ada minimalis wood atau minimalis flat, di channel untuk residensial ya, Bapak Ibu. Ada inti 2x4, ada master, ada trendy, ada minimalis trendy. Untuk profil Supreme Deck, kita ada 6 tipe. Yang pertama ada Supreme Deck 960, ini mengacu lebar efektif dari produk kita. Yang kedua ada Supreme Deck 1020, berarti lebar efektifnya 1 meter 20 cm. Terus kita ada juga Supreme Deck 700, 740, 750, dan 800.
Ini masing-masing ngacu lebar efektif dari tiap produknya. Untuk seng gelombang kita ada 5 tipe, ada seng gelombang kecil, gelombang 26, ada seng gelombang besar, gelombang 9. Next, Mas. Nah, ini untuk profil trust, Bapak Ibu. Jadi kita dengan kanal C75, kita tinggi 75, kita ada 2 ketebalan, 0,75 dan 0,65. Untuk ranknya kita pakai ketinggi 32 dan juga 30 dengan ketebalan 0,45 TCT. Next, mungkin tadi udah dijelasin. Nah, untuk sebelumnya, Mas. Nah, ini sebagai penanda, karena kita minta co-branding dengan BlueScope, di tiap produknya kita, di tiap lembarnya, itu ada stiker yang menandakan kalau memang produk itu asli dari BlueScope. Jadi Bapak Ibu bisa pasti menemukan stiker ini di tiap produk kami, di tiap lembar kami, dengan warna sesuai dengan AZ-nya. Untuk AZ70 atau perisai itu dengan warna merah, untuk AZ100, Galvalum, Zekul, dan Natural itu warnanya biru. Untuk AZ150 kita warna orange, dan yang tertinggi kita AZ200 itu warna kuning, warna gold. Ini produksi kita di pabrik Dadap Tangerang, kita hanya khusus untuk produksi yang finishingnya dengan glasur dan juga atap batuan. Dengan total kapasitas produk. Iya. Ya, saya izin bertanya Pak. Jadi kan kita ketahui ya bahwa Prima Supreme ini kan berkolaborasi dengan NS BlueScope ya Pak. Nah ini kalau yang lapisan batu dan glasur ini yang saya lihat Pak gitu ada beberapa varian gitu tipe profil atap ya. Berarti ini raw materialnya langsung dari NS BlueScope apa langsung sudah di-coating terlebih dahulu dari BlueScope atau di-coating oleh Prima Supreme ya Pak? Untuk coilnya kita pakai coil single set Pak dari BlueScope. Jadi cuma yang coating belakang, yang top coatnya nggak ada coating. Jadi nanti top coatnya yang akan kita lapisi dari pasir dan batuan. Oh baik, berarti dari Prima Supreme-nya langsung top coat ya Pak, seperti itu ya? Iya, betul Pak. Nah yang kita tahu ini Pak, ini kan ada beberapa varian warna gitu ya Pak, dari Prima Supreme hadirkan di sini gitu ya. Kalau untuk kita misalnya seperti Mbak Clarissa ya, seperti kita ketahui kan arsitek itu ada beberapa warna ya kesukaannya gitu ya, tanda kutip ya. Nah itu apakah memungkinkan Pak untuk kita request warna tertentu atau warna corporate dari Prima Supreme-nya? Nah itu salah satu keunggulan dari Prima Supreme nih Pak. Terima kasih pertanyaannya, jadi saya bisa jualan. Jadi Prima Supreme memang ada tim R&D-nya Pak, tim lab-nya yang akan menampung ide-ide dari para arsitek. Biasanya ada request khusus, contoh misalnya di Bali ya, kita ngomong Bali itu kan ada karakter warna khusus yang mereka minta, terakota. Nah itu salah satu yang memang kita development khusus untuk produk ini dengan warna yang sesuai dengan permintaannya. Biasanya ada tahap filtering Pak, jadi kita beberapa kali kita kasih beberapa pilihan warna, nanti akan kita kirim ke klien, nanti mana yang akan jadikan approval. Kita sangat open Pak, Prima untuk warna baru. Baik, ada minimal ordernya? Kalau informasi dari manajemen sih kita belum ada Pak, jadi kita masih open. Iya. Baik, jadi seperti Mbak Clarissa bisa request ya Pak, sesuai dengan warnanya gitu ya, jadi Pak Momo bisa menyediakan produknya ya? Boleh Pak. Kalau dari warna itu sendiri ada nggak ya warna khusus yang mungkin ternyata warna itu malah lebih tahan korosi misalnya gitu. Misalkan kalau kita milihnya tuh yang minimalis trends ya namanya gitu ya. Minimalis trendy ataupun produk-produk dari ini semua, ada nggak warna yang dia ternyata lebih tahan lama gitu dibandingkan warna lain? Jujur kita belum riset sampai ke situ Bu gitu. Jadi warnanya saya rasa masih sama. Mungkin karena memang ini kan batuannya ini kan kondisinya sudah berwarna Bu. Jadi kita ada proses pewarnaan itu 2 kali. Yang pertama memang biji batunya itu kita crushing, memang sudah ada warnanya, warna asalnya. Tapi kita lapisin lagi dengan warna yang sesuai dengan permintaan klien. Tadi kalau pertanyaan Ibu mengenai ada warna khusus yang lebih tahan, memang jujur secara ini belum kita pernah ujikan Bu. Kalau misalnya untuk dari warna, apakah itu nanti bakalan bisa berbeda dengan batch berikutnya? Karena kadang-kadang dari produk-produk lain nggak mesti
atap, tapi kan kalau misalnya nanti dia perbedaan tanggal batch itu bisa beda warna gitu. Apakah ada pernah chances seperti itu terjadi di Prima Supreme? Ya, sering sekali Bu. Jadi kebanyakan kan memang proyek ini kita juga menerima proyek renovasi ya, di mana sebelumnya memang sudah memakai produk kita karena kita udah hampir 27 tahun menggunakan warna ini gitu. Jadi biasanya kita mintakan approval Bu. Mintakan approval dulu dari kita kasih beberapa pilihan warna kalau memang sama persis 100% kayaknya juga susah gitu. Jadi biasanya kita kasih beberapa yang paling mendekati baru nanti kita approval ke owner nanti mana yang paling di approval gitu dari warna itu gitu. Karena kalau misalnya warna pasti akan ada masanya ya. Kalau Pasti. apalagi kalau dia udah berumur lebih dari 20 tahun gitu kan, apalagi panas di Indonesia seperti apa gitu kan. Iya. Mungkin tapi kalau misalnya kita cari warna yang serupa atau setidaknya warna itu masih ada dan tidak discontinue masih oke sih. Tapi apakah ada warna-warna dari Prima Supreme itu yang dia sifatnya seasonal gitu dan memang dia hanya ditawarkan di range tahun-tahun tertentu, misalnya hanya 5 tahun aja gitu atau seperti apa? Kalau request seasonal ada Ibu. Jadi ada beberapa. Kalau kita sebut di Indonesia kan ada organisasi masyarakat dengan karakter tipe warna tertentu. Jadi mereka meminta memang warnanya sesuai dengan tipe karakter dari ormas tersebut gitu. Jadi itu ada memang beberapa seasonal yang minta warna tertentu dari situ. Tapi kalau ngomong kelangsungan apakah warna itu ada terus 20 tahun atau 30 tahun ke depan sih, kita nggak bisa menggaransi 100%, tapi kita mengusahakan akan paling mendekati dengan warna yang sudah ada. Untuk lead time produksi, ini lanjut di Kerawang. Kerawang itu pabrik terbesar kita di Jawa Barat, di Kerawang. Kita memproduksi lapisan color dan juga polos. Untuk lead time produksi, nah ini kadang sering menjadi poin penting ya bagi project, istilahnya jaminan suplainya seperti apa gitu. Nah, kita lead time produksi kita dari PO masuk itu sekitar 3-6 hari dengan kondisi normal. Tapi kalau pada saat ada peak season ya, biasanya di project kan ada peak season bulan-bulan tertentu, kita biasanya kasih info 7-14 hari dari PO masuk. Untuk pick up time kita dari Senin sampai Sabtu. Ini pabrik ketiga di Surabaya, total kapasitas produksi 38.900 per shift. Per hari kita ada 3 shift, jadi totalnya sekitar 120.000 meter persegi bisa kita produksi di Surabaya. Surabaya kita khususkan untuk coverage area Indonesia Timur. Kalau tadi di Kerawang kita coverage untuk cover area di Indonesia Barat dan juga Tengah. Oke, terima kasih. Jadi saya sebenarnya cukup Pak Prima, saya kembalikan ke Pak Prima. Iya, Pak Momo, saya ada sedikit pertanyaan kembali ya. Ini terkait tadi produksi lapisan batu dan glazur Pak. Jadi yang pernah kita ketahui Pak, kalau lapisan batuan itu terkadang dia ngelupas gitu ya. Jadi batuannya sering terkena dampak matahari, terkena hujan, itu terkadang batunya sering lepas. Nah itu dari Prima Supreme seperti apa ya Pak? Untuk produk batuan kita ada jaminan garansi rontok 5 tahun Pak Prima. Berarti ada jaminan dari Prima Supreme itu garansi 5 tahun ya? Iya, garansi rontoknya 5 tahun. Dan biasanya ada yang lebih dari 5 tahun masih aman gitu? Iya, biasanya lebih sih Bu. Itu jadi garansi aja kalau ngomongin lifetime-nya mungkin bisa sampai 10 tahun. Selama ini yang sudah kita supply ya, mulai dari tahun 2000-an gitu, itu sampai sekarang juga masih ada. Gitu. Sama untuk kayak pemasangan insulasi itu apakah diwajibkan banget atau bisa nggak dipakai gitu? Terus juga ya itu kan dia untuk nahan panas memang kan sama kebisingan juga kan kalau misalnya. Iya, betul. Dan sama ini kemiringan atap gitu, apakah dia bisa dibikin lebih landai gitu untuk produk ini, atau kalau misalnya pun tidak semuanya, produk mana yang boleh lebih landai, lebih jangan terlalu curam gitu yang ditawarkan oleh Prima Supreme. Kalau untuk produk landai dengan derajat 15 misalnya paling landai, kita sarankan untuk yang tipe spandek Ibu. Tipe spandek itu akan lebih aman untuk curah hujan. Sama menyambung pertanyaan dari Mbak Karisa, Pak Momo. Jadi kan pemasangan atap itu ya Pak. Ini berarti by screw ya Pak? Berarti di screw ya? Iya, semuanya masih screw Pak. Kita juga lagi develop nanti mungkin di Q2 ya. Kita ada produk atau mesin terbaru kita yang boltless Pak. Yang tipe clip lock tanpa baut. Oke, berarti nanti Q2 nih ada produk terbaru ya yang dihadirkan oleh Prima Supreme ya, kurang lebih seperti itu ya Pak? Iya, betul.
Nah, kalau skrunya itu sendiri berarti skrunya dihadirkan oleh Prima Supreme atau memang skru yang biasa digunakan untuk atap. Nah, biasanya kan di atap itu concernnya skru kadang bisa membocorkan atap tersebut ya Pak ya, gitu ya. Nah, apakah memang ada perlunya supervisi dari Prima Supreme ketika pemasangan di salah satu proyek seperti itu? Karena pemasangan skru ini kan sangat penting ya Pak untuk di atap ya, menghindari kebocoran ya. Itu kira-kira dari Prima Supreme seperti apa ya Pak? Ya, jadi salah satu syarat di Mita Crow Branding juga kita sangat concern di aksesoris Pak Prima. Ya. Jadi termasuk dengan penyediaan skru pun kita jamin skrunya yang kita pilih gitu. Jadi kita juga menyediakan skrunya yang tadi menahan untuk korosi ya. Karena kan kalau skrunya diambil dari luar garansi itu bisa hilang gitu. Jadi kita juga menyarankan, kita juga suggest ke customer, ke project untuk memakai skrunya dari kita gitu. Oh, berarti Baik. dari aksesoris pun semuanya disarankan. Kita sediakan. Kalau misalnya nanti klien kita tuh dia sebagian dia beli di Prima Supreme, mungkin tambahannya dia beli di panglong-panglong biasa, apakah itu nanti jadi berpengaruh sama warantinya atau gimana? Iya, biasanya yang kita temukan selama ini. Misalnya karena alasan butuh cepat gitu misalnya, gitu. Mereka mau buru-buru misalkan seperti itu. Ya, jadi selama ini memang yang kita temukan di project ya Bu, memang alasannya seperti itu Bu. Jadi ada beberapa aksesoris yang mereka cari sendiri. Jadi, otomatis itu sudah jadi poin juga di syarat warantinya dari BlueScope yang akan bisa menggugurkan dari garansi itu. Jadi memang garansi BlueScope, mungkin Mas Domi tadi bisa ada website, nah itu ada beberapa poin yang memang harus dibaca sama project owner pada saat dia mengirimkan waranti itu. TNC lah Bu, term and condition ya. Kalau dari proyek-proyek yang sudah ditangani oleh Prima Supreme itu biasanya masalah yang paling sering terjadi dalam instalasi atap metal di lapangan dari pengalaman Bapak itu gimana sih apa aja gitu, dan gimana sih meminimalisir kesalahan tersebut misalnya supaya kita tahu nih nanti ke depannya gimana gitu, agar saat membeli produk kita tahu apa aja do and don'ts itu apa aja. Paling besar sih tantangannya di aplikator Ibu gitu, karena kan kita di project selalu mereferensi gambar kerja ya, gambar kerja yang kita sediakan. Biasanya aplikator atau kontraktor itu lari dari gambar kerja kita, biasanya jarak misalnya jarak web atau jarak rank yang kita suggest misalnya 1 meter, mereka jadi 1,2 gitu jarak rank. Seperti itu akhirnya akan mempengaruhi kekuatan dari struktur rangka itu sendiri gitu. Jadi itu yang selalu kita brainwash ke aplikator ya, ke tukang, kalau memang gambar kerja ini ada itunya, ada tujuannya. Jadi nggak cuma sekedar pelengkap gambar kerja dia terus diabaikan sesuai kemampuan dan pengetahuan masing-masing, tapi memang harus benar-benar secara pekerjaan harus dijadikan acuan gitu. Itu sih paling besar tantangannya di aplikasi. Berarti kalau begitu memang saat kita belanja memilih produk itu, misalnya let's say kita mau pilih Prima Supreme gitu, ada baiknya itu juga dari tim dari Prima Supreme itu untuk kunjungan lapangan, ketemu sama klien dan mengedukasi klien juga, sehingga suara kita tuh juga lebih kuat nih. Kadang-kadang kan ada kontraktor yang kurang bisa kooperatif dengan kita gitu, dia malah nggak apa-apa deh jarak arahnya direnggangin aja, saya pernah kok bikin kayak gitu di tempat lain, sementara dia mungkin bukan pakai Prima Supreme gitu, mungkin yang lain, atau dia mungkin yang dia kerjain juga sebenarnya udah rusak, cuman dia nggak melakukan salah gitu. Karena memang ini juga jadi masalah di kita sebagai desainer sama klien, dan kalau misalnya ketemu sama kontraktor yang kurang enak komunikasinya gitu. Kalau untuk after sales-nya lagi, kira-kira apa aja yang ditawarkan dari Prima Supreme yang beda dengan produk-produk lain gitu? Kalau untuk produk polos dan batuan, kita untuk garansinya kita align dengan garansi dari BlueScope. Terus untuk yang batuan seperti yang tadi saya bilang, kita ada garansi garansi rontok 5 tahun. Mungkin itu Bu, sama kita juga lagi jalan ini roadshow untuk pelatihan tukang gitu. Jadi yang tadi memang problem terbesar kita di aplikasi, makanya kita dengan BlueScope, kita kerjasama dengan PT BlueScope, kita jalan dengan Kementerian PUPR untuk jalan di beberapa kota, untuk jalan untuk sertifikasi tukang, di mana nanti tim penilaiannya dari NS BlueScope dan juga dari Kementerian PUPR. Dan nanti mungkin bisa jadikan sedikit acuan, istilahnya aplikator mana sih yang sudah certified gitu, yang bisa istilahnya bisa
membuat produk kita biar terpasang dengan baik gitu. Memang kadang-kadang lebih bagus seperti itu sih, gitu. Memang ada aplikator khusus dari vendor gitu untuk sama-sama ngejaga produk ya kan, dan sama-sama ngejaga waranti itu tadi biar nggak banyak blunder juga di lapangan gitu. Iya, betul. Kita lagi sosialisasi dengan beberapa distributor kita, Bu. Di Medan distributornya sudah ada Pak Momo? Karena Mbak Clarissa Sudah, Pak. dari Medan. Oh, Ada. sudah ya. Baik, nanti setelah ini boleh. Iya. Jadi Pak Momo, sedikit lagi Pak sebelum kita ke segmen pertanyaan ya. Untuk warantinya itu berarti dikeluarkan oleh BlueScope atau dari Prima Supreme? Kalau untuk produk yang polos sama color dari NS BlueScope, Pak. Khusus untuk produk yang batuan sama glasur itu dari pihak Prima. Oh baik, berarti ada dua waranti apabila rekan-rekan itu memilih produk, berarti dikeluarkan dari NS BlueScope atau dari Prima Supreme ya, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Baik. Mbak Clarissa, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sih, yang tadi. Siap. Berarti Mbak Clarissa, kita akan ke segmen pertanyaan. Mbak Clarissa jangan kemana-mana. Kita akan membacakan Pak Momo, Pak Dominik, pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di kolom chat. Pertanyaan pertama ini dari Pak Nandang Komarudin dari PT Bita Enercon. Selamat sore Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, berapa persen pengurangan suhu panas di luar ke dalam atap Prima Supreme Colorbond dan TrueCore? Nah, ini boleh dibantu jawab Pak Momo atau Pak Domi. Ya, mungkin saya bantu dulu Pak Momo. Jadi memang Iya. Ya kalau dari sisi teknologi yang kami tambahkan ya ke material BlueScope itu adanya di Colorbond dan juga ada yang Zexcool ya Pak ya. Tapi terutama kalau yang Colorbond itu kita juga harus lihat pemilihan warnanya mau seperti apa, karena setiap warna itu kan mengandung nilai SRI yang berbeda gitu. Jadi maksudnya kalau atapnya warna gelap itu kan akan otomatis perilakunya terhadap panas itu berbeda dengan warna yang putih yang seperti memantulkan cahaya. Jadi kalau misalnya ideal itu pengurangan suhunya bisa sampai 6 derajat Pak. Jadi kalau di luar misalnya 40 ya di dalam bisa 36. 34 ya Pak ya, sorry. Saya lupa pengurangan. Jadi 40 dikurang 6 derajat mungkin 34. Jadi pengurangannya maksimum di 6 derajat. Nah, tapi apakah 6 derajat itu bisa mengcover intention dari arsitek? Misalnya suhu ruang yang pengen dicapai itu misalnya 20-an derajat gitu ya. Mungkin perlu ada lagi teknologi yang ditambahkan gitu. Jadi memang balik lagi proses desainnya itu perlu ada diskusi detail, tapi dari kami teknologinya bisa menurunkan kurang lebih 6 derajat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Pak Momo bisa membantu menambahkan. Oke, saya kalau untuk pengurangan suhu, saya follow Mas Domi gitu, karena kan kita profile aja gitu. Mungkin lanjut yang nomor 2 Mas Domi. Baik, pertanyaan nomor 2, jika terjadi kebakaran, nah berapa lama penyebaran api pada atap Prima Supreme Colorbond dan TrueCore? Nah ini mungkin Pak Domi nih sebagai penyedia raw material bisa menjawab. Silakan Pak. Ya memang kalau ditanya ya Pak, maksudnya soal fire rating ya. Betul. Jadi mungkin ini jadi panjang banget tuh Pak bahasannya, karena kalau kita berbicara soal kebakaran itu kan testing itu jadi penting kan Pak. Maksudnya mungkin itu nanti jadi salah satu next project kami dengan Pak Momo gitu soal testing, karena kami dalam kebakaran itu tidak boleh melakukan self proclaim gitu bahwa wah kami bisa 2 jam gitu. Harus ada third party yang mensertifikasikan Pak. Jadi berapa nilainya? Kalau misalnya mungkin saya bisa ambil dari beberapa manufaktur lain yang menggunakan ya Pak ya. Jadi mungkin itu contoh yang mungkin bisa jadi gambaran. Kalau baja itu untuk dapat 120 menit fire rating itu sangat mungkin. Jadi ya waktu kan biasanya kalau kita ngomongin persyaratan ya 2 jam itu bisa tercapai sebenarnya Pak. Apalagi kalau misalnya kita berbicara dari produk atap itu kan tidak ada tambahan bahan yang sifatnya itu combustible ya Pak, atau bisa terbakar gitu. Jadi ya otomatis 2 jam bisa tercapai, tapi mungkin statement ini perlu didukung dengan sertifikasi. Nah mungkin nanti itu Pak Momo juga bisa bantu support, karena kalau kita ngomongin tes fire yang sesuai dengan standar itu memang harus materialnya satu sistem itu dibakar gitu Pak. Itu kan ada, kalau misalnya Indonesia kan kita ikutnya dari US ya, itu ada standar pengujian dengan UL 814 gitu misalnya. Jadi kayak ada proses testingnya sih Pak. Jadi mungkin untuk saat ini belum bisa kami berikan jawaban yang sangat definitif gitu bahwa ini bisa berapa, cuman secara material behavior still itu bisa 2 jam sih. Baik. Dari Pak Momo ada yang mau ditambahkan? Enggak.
Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait efisiensi listrik. Apakah Prima Supreme memproduksi atap transparan deck dan roof? Kalau ada, berapa garansinya dan bagaimana maintenance-nya dan pengurangan panas dari luar? Apakah raw materialnya dari NS BlueScope? Oke. Kalau Prima Supreme ini kan brand yang coilnya 100% dari BlueScope. Dari sampai sekarang NS BlueScope belum pernah ngeluarin coil yang transparan gitu. Jadi kalau mengenai apakah di Prima ada gitu, tapi bukan Prima Supreme gitu. Jadi mungkin Bapak bisa kunjungi website kami untuk produk-produk pelengkap ya. Memang ini sangat dibutuhkan ya untuk pencahayaan, untuk terutama untuk pencahayaan. Jadi memang biasanya di dalam satu bangunan berapa meter pasti ada yang transparan gitu. Jadi itu memang kita jawab juga gitu. Tapi berhubung dari NS BlueScope belum ada yang transparan, kita ada produk pendamping untuk menjadi pelengkap jadi produk kita gitu. Baik. Terima kasih Pak Momo. Nanti Pak Nanang habis ini nanti akan dihubungi Pak Momo ya. Dan pertanyaan keempat terkait warranty, apakah ada standar atau syarat-syarat terkait desain detail dan metode kerja dari Prima Supreme dan NS BlueScope? Nah, ini bicara term and condition nih Pak Momo, Pak Demi, itu mungkin boleh disampaikan. Ya, mungkin dari saya dulu Pak Momo ya, boleh ya. Kalau dari BlueScope sebenarnya tadi saya sempat jelaskan sedikit Pak. Kalau dengan Prima Supreme itu mungkin kami 100% akan bisa berikan warranty ya kan, karena materialnya memang 100% dari kami gitu. Tapi memang kalau misalnya mau lebih detail, ketika proses tender itu bisa dipersyaratkan adanya LOPS Pak, atau Letter of Project Support. Jadi dari kontraktor yang bidding itu mereka harus menyertakan surat itu bahwa memang BlueScope akan support ke project yang sedang mereka ikuti ya tendernya ya Pak. Jadi dari situ bisa ketahuan luasannya berapa gitu. Jadi tujuannya apa, supaya kami tahu bahwa nanti material yang digunakan itu kurang lebih akan sekian meter square. Jadi kayak tidak ada potensi untuk di mix. Nah, ketika proses konstruksi kami bisa kemudian menyertakan dokumen mill test certificate Pak. Jadi kayak keaslian dari coil dengan melakukan pengujian berapa nilai FU-nya, berapa nilai FU-nya, dan beberapa parameter yang itu dijadikan acuan standar quality. Nah, setelah itu semua terpenuhi, nanti baru akan ada proses, baik itu inspeksi atau non-inspections, baru keluar warranty-nya gitu Pak, dari BlueScope. Jadi ada fasenya. Nah, pengajuannya bisa melalui web atau ya mungkin lewat bantuan saya gitu, atau mungkin bisa langsung ke Pak Momo atau misalnya tim dari CS dari tim Prima misalnya untuk pengajuan warranty. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu Pak. Jadi, seperti biasa, setelah Bapak dan Ibu masuk di Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada di Katalog Pro. Dan Katalog Pro telah membagi 3 kategori material building di dalam arsitektur dan interior, civil work, dan MEP. Apabila Bapak dan Ibu ada kebutuhan terkait roof metal, Bapak dan Ibu bisa melihatnya di kategori arsitektur dan interior, bisa mengklik roof metal, seperti itu, lalu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan seluruh produk-produk yang Bapak Ibu butuhkan. Bapak dan Ibu bisa mencarinya di halamannya Prima Supreme, seperti ini. Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke halaman company-nya Prima Supreme. Bapak dan Ibu bisa melihat profil dari company-nya dan produk-produk yang tersedia di halaman Prima Supreme. Dan Katalog Pro tidak hanya mendapatkan informasi seputar material building, Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan produk-produk material building di Katalog Pro dengan menggunakan fitur promo dan RFQ, di mana fitur ini juga akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Prima. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Prima. Ya, terima kasih Mbak Firda. Selamat siang Bapak Ibu. Benar yang diinformasikan oleh rekan saya Mbak Firda, di mana bahwa Katalog Pro selain menyediakan informasi spesifikasi produk yang Bapak Ibu butuhkan, Katalog Pro hadir untuk membantu semua kebutuhan material building, jadi dari spesifikasi hingga langsung bisa melakukan pembelian dan penawaran di halaman Katalog Pro. Saya izin sebentar Bapak Ibu. Jadi Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dan dari 20.000 produk. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan, tentunya bisa mencari spesifikasi produk maupun bisa melakukan pembelian dan penawaran di Katalog Pro. Fitur promo ini memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung membeli tentunya dengan harga promo. Jadi Bapak Ibu apabila sesuai dengan kebutuhan material yang diinginkan atau sesuai kebutuhan di dalam proyek yang dikerjakan, maka Bapak Ibu tinggal langsung check out dan lakukan pembayaran dan produknya langsung terkirim ke alamat proyek. Tentunya Katalog Pro memastikan produk-produk yang hadir di Katalog Pro itu langsung dari prinsipalnya masing-masing. Nah, apabila kebutuhan dengan volume banyak dan kebutuhannya dari atap hingga lantai,
atau kebutuhannya di luar Jabodetabek, maka fitur RFQ ini memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Caranya sangat mudah, Bapak Ibu bisa langsung isi tujuan pengiriman, nama, nomor telepon atau nomor telepon PIC-nya, alamat proyeknya, dan bisa mengisi tabel-tabel yang ada di Katalog Pro. Katalog Pro hadir 800 varian brand. Apabila sesuai nanti pemaparan produk dari Prima Supreme, apabila Bapak Ibu ada kebutuhan produk Prima Supreme, maka Bapak Ibu bisa ketik Prima Supreme seperti itu dan mengisi nama varian produknya, dan setelah itu bisa mengisi varian-varian selain atap, dan setelah itu bisa langsung ke bawah untuk submit review, maka Katalog Pro akan membantu semua kebutuhan material. Jadi Bapak Ibu, apabila produknya itu Bapak ada kesulitan, maka kami juga memudahkan Bapak Ibu dengan fitur WhatsApp. Bapak Ibu tinggal klik icon WhatsApp di sebelah kanan bawah, maka Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan tim kami untuk memenuhi material building yang Bapak Ibu butuhkan. Itu saja informasi mengenai fitur terbaru yang mungkin bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa save di WhatsApp Katalog Pro di 0822 000 1678, atau bisa belanja di fitur promo di katalogpro.co.id/promo, atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Go Pro with Pro, Katalog Pro. Pro. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sampai jumpa di acara Product of the Week di Rabu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.